Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alingga dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2019 dengan NIM 1905-1204056. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet, mulai dari awal terbentuknya jaringan internet yang masih sangat sederhana, hingga bagaimana proses masuk dan berkembangnya internet di Indonesia. Jadi, langsung saja ke video pembahasan kali ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang pengertian internet. Jadi, menurut Wikipedia, internet atau interconnected network adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Kalian tahu tidak kalau pada mulanya ide pembuatan internet merupakan ide dari militer? Lalu, bagaimana bisa internet yang awalnya merupakan proyek militer kini dapat digunakan secara luas oleh masyarakat? Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah awal mula internet. Sejarah pembuatan internet dimulai pada tahun 1969, di mana DARPA yang merupakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat waktu itu mulai melakukan riset untuk menghubungkan beberapa komputer dengan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal Linux. Proyek ini kemudian dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 komputer saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang kemudian diperkenalkan secara umum pada tahun 1972. Internet mulai digunakan secara terbatas pada kampus-kampus terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1980. Karena semakin banyak kampus yang tertarik dan mulai mengembangkannya, ARPANET kemudian kewalahan dalam mengatur jaringannya. Akhirnya, ARPANET terpecah menjadi 2, yaitu ARPANET yang khusus menangani non-militer seperti universitas dan perusahaan, dan MILNET yang khusus menangani militer saja. Dari keduanya kemudian bergabung menjadi satu dan disebut dengan DARPA Internet, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Internet. Sebelumnya, pada tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi 2, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network dibangun dan mulai menggantikan kinerja ARPANET hingga ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Pada tahun ini juga, layanan berbasis tampilan grafis WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh organisasi Eropa untuk riset nuklir yang biasa disebut CERN. Sedangkan internet baru mulai digunakan di Indonesia sekitar tahun 1994. Yang kedua adalah sejarah masuknya internet ke Indonesia. Sejarah awal internet di Indonesia diawali oleh beberapa pemuda dari klub radio amatir. Mereka adalah Harya Sudirapatna, Ono W. Purbo, J. Chandra Pamudito, dan Suryono Adi Sumarta, yang kemudian dikenal sebagai nama-nama legendaris pada awal pembangunan internet. Berdasarkan catatan dari Wis Aireen dan Epnik, IP pertama dari Indonesia adalah UI NetLab yang didaftarkan oleh UI pada tanggal 24 Juni 1988. Tahun 1994 berdiri Indonet yang merupakan ISP atau Internet Service Provider komersial pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Sanjaya. Pada waktu itu, akses awal Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client Pine serta chatting dengan conference pada server AIX. Pada akhir tahun 90-an, perkembangan internet di Indonesia sangat pesat, terbukti lewat banyaknya warnet atau warung internet yang muncul. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mendirikan warnet tersebut. Kemudian pada tahun 2016 tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132,7 juta jiwa atau sekitar 51,5% dari jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu.
Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manfaat dari internet. Jadi pada awalnya, tujuan awal dibuatnya internet adalah untuk membangun sistem jaringan komputer sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir, serta untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Jadi lebih dikhususkan ke pertahanan atau perang. Berbeda dengan sekarang, internet memiliki banyak manfaat antara lain sebagai media komunikasi dan sumber informasi, serta banyak fungsi lainnya. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.